Kepada barak yang serupa negara, tak hanya tentara dan marihuana, konon tengkulaknya hidup damai dan sejahtera. Imannya belati, sifatnya tirani. Kepada pencipta, Tuhan penguasa, memoles cinta di gudang senjata. Zira terbakar, api kan menyala selamanya. Imannya belati, sifatnya tirani. Imannya belati, sifatnya tirani. Imannya belati, sifatnya tirani. Melacurkan diri, terkunci dan tirani, menumpahkan neraka, bangkit dan melawan. Melacurkan diri, terkunci dan tirani, menumpahkan harapan, bangkit dan melawan. Melacurkan diri, terkunci dan tirani, menumpahkan neraka, bangkit dan melawan. Melacurkan diri, terkunci dan tirani, menumpahkan harapan, bangkit dan melawan. Melacurkan diri, terkunci dan tirani, menumpahkan neraka, bangkit dan melawan. Melacurkan diri, terkunci dan tirani, menumpahkan neraka, bangkit dan melawan. Puja saka para pembangkang, 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 puja saka para pembangkang. Welcome viewers, Yes. apa kabarnya ya kan? Yes. Sekarang kita ada tamu lagi nih. Lagi ada tamu. Nah, sekarang ini bands again. Bands again. Ini genrenya apa nih? Tadi denger agak enjoy gitu. Oh iya genre. Tadi kita dengerin performance mereka ya, enjoy, kayaknya country gitu deh genrenya. Tapi sayang kurang lengkap. Oh iya. Soalnya kan di Aduh. situ di covernya tuh kan ada si Ayam. Berarti bukan band duet Kan nih, duet judulnya. Duet. Duo. Iya, Duo. kan Mancing kita memang dua maya. dua maya. Sedihnya kita dua maya. Asik. Dunia maya lawan Bukan. bukan. Beda lagi. Harusnya berempat ya, harusnya Iya. berempat. Harusnya berlima. Oh, berlima. Berlima. Nambah lagi. Oh pas tuh main futsal tuh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Oh. Oh ngeband aja. Iya ngeband. Enggak nendang ya. Tetap nendang-nendang kita, Iya. penonton. Betul. Mosing. Ya, Penontonnya mosing nggak kalau nonton kalian? penontonnya sebenarnya kita rekomendasikan untuk tidak mosing. Tidak mosing ya. Karena bosen mas, mosing-mosing terus orang-orang kayak bagus sih sebenarnya energi negatifnya keluar. Hah, energi negatif. Maksudnya? Mengeluarkan energi-energi yang daripada dipakai berantem mending dipakai digi. Oh, betul. Nah, ketahuan dong genrenya apa ya kalau kayak gini. Iya. Tebak. Tapi daripada nebak mending kita tanyakan langsung karena Oke. karena daripada salah tebak ya kan mending kita salah tanya. Hari ini kita kedatangan apa tadi? Sama ya. Sama. Ini sudah jiwa negatifnya keluar dari. Udah mulai panas.
Kita hari ini kedatangan Power Scene. Iya. Apa itu ya Power Scene ya? Iya. Tapi masih- gimana? Mm-mm. Ya dari awalnya itu Power Scene itu gimana? Mentang-mentang saya yang menyembelih kambing akikah. Oh. Wes. Oh. Secara pendirinya ini kah? ya Betul. ada syariatnya gitu. Kita Eh, enggak, kita kebetulan memakai Kebetulan. akikah itu. Jadi Ah. kita sebenarnya awalnya nama panjangnya adalah post power syndrome awalnya. Post power syndrome. Karena artinya adalah post power syndrome itu adalah orang-orang yang tidak siap meninggalkan kejayaan di masa lalu. Buset. Jadi kita- Orang-orang yang nggak bisa move on sama masa lalu. Betul. Jadi kalau secara pengertian kitanya itu adalah visi besarnya kita. Karena saya udah umur 26. Oh, gitu. Mas ini sudah berapa kamu Mas? Umur kamu Mas? 25. Kita udah mulai tua untuk band-bandan. Kayak Oh, Dewa. 25 gitu udah mulai tua ya untuk band-bandan? Karena Dewa aja mulainya pas 19 tahun kan. Dewa mana nih? Dewa Bujana. Dewa Mas, Dewa Ahmad Dhani. Iya, Oh. iya, iya. Mulainya Dewa 19. Dewa 19 19. kan mereka. Oh, makanya namanya Oh, Dewa 19 karena di- start from dibuatnya 19. umur Betul, umur 19 tahun mereka. Nah, kita ngerasa kayaknya kita udah cukup tua deh dan kayaknya kita kenapa nggak kerja bener-bener aja. Jadi Mana kita, aku tahu. oh iya ya. Iya ya. Kenapa ya? Makanya di sini aku pengen tahu undang nggak? Iya, kita pengen tahu ya. Kalau kita karena memang kayak sampai kapanpun mau selama apapun porsin karena kita singkat kan jadi power syndrome itu kita singkat jadi porsin akhirnya. Power Kita tidak mau meninggalkan kejayaan di masa lalu, kita pengen jadi abang-abang kolot terus. Tapi tetap Gen Z karena dari kalimat panjang disingkat. Gen Z kan tipikalnya kayak gitu. Singkat-singkat ya. Iya, Kayak singkat-singkat. sindrom Peter Pan ya, nggak mau ninggalin masa kejayaan. Oh iya, iya, boleh, The boleh. the golden era. The golden era. Asik. Tapi katanya mereka juga punya nama lain nih. Apa tuh? Band Lalapan. Ben Lala. Apa coba band Lalapan ya? Kenapa gitu? Ih, Kalau lalapan tuh kan karena kebetulan aku sebelumnya aku memang anak stand up. Jadi diceng-cengin sama anak-anak. Enggak. Nggak usah berdiri, duduk aja, Mas. sit down. Mas. stand up katanya. Stand up. Anak-anak stand up. Stand up. Oh iya iya. Sit down please. Kata gurunya gitu. Potong kuku. Hilang datang lagi. Kan bercanda Mas, bercanda terus. Iya. Pancing. Ini sampai mana tadi? Sampai anak stand up. Sampai anak stand up, aku anak stand up dan dulu. Ya, Mas. Oh boleh bercandaan Sri Mulat gitu di sini ya kita ya. Enggak ya, Karena ini apa namanya? Jadi karena dulu kita nggak datang sih orangnya kebetulan ya semoga datang. Oh iya, tadi kan ada 5 orang ya katanya. Ini Betul. Mas siapa nih? Aku Ori, ini Original? Ray. Original. original. Ray Ray? Ray siapa nih? Nama- jadi Ray kurus nih? Surya? Ray Prasetya. Oh, Namanya. Ray Nama aslinya Rian Akbar. Rian Cuman Akbar. apa ya kayak Rian itu kan nggak kayak personil band. Rian The Massive. Rian Jombang ada Rian Jombang. Masih anu apa tuh namanya? Penghilang nyawa manusia. Kan Iya, konotasinya terlalu negatif. konotasinya Rian tuh terlalu Iya, ini. iya. Mm. Makanya kita daripada Rian siapa nih? Rian Jombang, Rian siapa lagi? Rian kanan, Sri Rian Mulyani. kiri. Riam. Oh, Riam ya, Riam ya. Sa. Bercanda terus masih ini. Ini makanya ada satu Belum orang. selesai. Ya, tadi baru Iya. Ori, Ray, ada Dede. Dede, Sama kakak ada kakak, Aye. abang, adek. Dede itu dia sampai tua, sampai kakek-kakek tetap Masih kayak Dede, tetap Dede. Sudah Muda kan terus. Biasanya ceramah kan? Ah, Dede? Dede Bukan. siapa? Mama Dede. Mama Bukan. Dede bukan. Cing Abdel. Cing Cepat iya lagi. Dede sama Aye terus yang terakhir ada namanya Yandek. Aye bulik sudah aye. 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 Ada di sini namanya Aye. Oh, ada juga. Dia di sini kerjanya. Operator kami. Sop buntut ada juga Oh, Aye di Pal iya. 6 sebenarnya. Iya lagi. Banyak sop Enak buntut. lagi itu. Enak ya itu. Iya. Bahas kuliner ya kita Mas ya. Lalapan soalnya, band Lalapan. Band Iya, Lalapan. band Lalapan. Lanjut. Sama ada satu karakter kita menyebutnya dia adalah ini apa SCP kalau di apa SCP? makhluk mutan. Wih. Asik, science fiction. Karena dia pergabungan antara Ini mutannya. embrio kodok sama bebek. Kebetulan. Buset. Kita gabung. Nah, ini gambarnya di sini. Editor, tolong. Harus ada. Editor. Itu Almu Karom itu Mas, nggak bisa ditinggal. Kebetulan dia lagi shift lagi di coffee shopnya dia. Oh, lagi Sip. Lagi Sip. sip. Mudahan nanti shopnya tambah sip ya kan. Tambah sip. Amin. Jadi namanya Yandek dan dia gondrong diceng-cengin lah karena siapa? Personil band kami yang kayak paman lalapan. Oh. Jadi semakin kuat image lalapannya kan
ini bukan stereotip ya. Iya. Tapi emang biasanya temanku ada namanya ini pegawai lalapan juga, dia gondrong. Gondrong dan berkeringat. Berkeringat. Waduh. Berkeringat. Gondrong dan Stereotip berkeringat. lagi. Itu Sudah historinya. sampai situ aja Mas, jangan dipanjangin. Itu historinya kenapa mereka disebut band lalapan ternyata. Dan lalapan. Enggak. Karena satu orang pegawainya kita semua langganan. Oh, Asik. langganan. Oke. Oh, bagian konsumsi ya. Ih, kok ada jauh beda ya? Kepanitiaan ya ternyata Kepanitiaan. Powersin ini ya. Dan biasanya pakaiannya lusuh. Lusuh Nggak usah ya. ditambahin Mas, nggak usah. Panjang, lusuh, kok kayak sawit ya? Ya. Nyawit, Panjang, nyawit. lusuh, berminyak. Kadang pakai jersey Barca, kadang gitu. Buset. Kadang Mas. Bukan MU, bukan MU. Di Cawar ada. Cawar. Kita lalapannya di situ. Kalau genre mungkin Mas ini yang mau jelasin. Saya Tapi takut sebelum ke salah. genre nih, mereka juga ada nama lain lagi. Jadi Oh, punya nama 3 batin. nama Sorry, lain ya. sorry. Betul, kita punya apa ya? Alter ego Mas. Alter ego. Yang kalau Porsin itu tadi alter egonya, kalau ini satu gelar ini adalah slogan. Slogannya. Apa slogannya? Slogannya adalah aku mau Eh, nyebutin partai lagi bahaya. Persin terus Mas kalau Alergi. sakit kamu Mas. Mohon maaf lahir batin penonton. Mau nyebutin Mas saya? Rangga cepat sembuh. Amin. God bless you always. Nah, God bless you. namanya dari kakaknya atau dari aku yang Kamu deh. dari aku. Ya. Namanya Parade Sirkus Bejat. Aduh. Kenapa jadi dari power tadi jadi parade Iya kan? sirkus? Parade Sirkus Bejat itu B-nya dari mana? Kan nggak ada BB-nya tuh dari Ah. Powersin. nggak ada. Parade Sirkus Bejat itu adalah slogan sebenarnya. Kayak sebenarnya kalau mau jangka panjang nih, ini belum saya bicarakan bersama berlima. Oh juga. iya. Karena Omset nih. Jangka panjang. jangka panjang rencananya album kita bernama Parade Sirkus Bejat di tahun 2027 insya Allah. Asik. Ganti nama nih berarti. Bukan ganti Bukan nama, Mas. ganti nama Nama album. Mohon maaf, album. Karena kami pengen selalu diingat sebagai pengembala sirkus yang kami sirkus itu kan datang untuk berbagi kebahagiaan ya, terlepas dari menyiksa hewan ya. Oh, iya. Tapi kan nggak boleh. Cuman sirkusnya adalah kita mempertontonkan kita tidak hanya band, karena main bagus banyak band yang jago-jago Mas. Kalau mau nonton jago nonton Kangen Band. Betul. Kalau kita banyak visualnya. Salah satunya yang kita selalu pertontonkan di gigs kita adalah kita punya visual visual penampilan visual selain band kan. Karena band tuh menurutku dinikmatinya dengan kuping kan, dengan suara. Iya. Kalau di gigs kita menikmatinya dengan sirkusnya itu, mosing. Sirkusnya kita kadang by tema, kayak pernah kebetulan aku lagi sakit. Apanya US ya? US. Ya, makasih loh ini. Yesus. Di apalah malah. Pokoknya Kenapa jadi itu? gimmicknya adalah waktu itu aku lagi sakit dan aku bingung nih. Tetap manggung nggak ya? Akhirnya tetap manggung, cuman bawa perawat aku sambil diinfus Mas mainnya. Waduh. Bujuran tuh. Kelasnya high banget ya sampai diimpus nih sebelum manggung. Diinfus, ditensi, aku bener-bener kayak medical check up cuman pas main band. Sambil nyanyi tuh berarti. Sambil nyanyi Mas, tetap dilanjutin anak-anak. Kayak ini Sambil sirkus. dijaglin gitu kan ada. Sambil kita. Wih, keren tuh. Sama yang paling kemarin yang paling aneh ya kita ya. Yang paling kemarin ya. Karena kita lagi rame-rame isu MBG kan. BG. Kita pengen juga ngasih MBG tapi makan bergizi di gigs. Asik. Jadi kita bawa paman pentol bersama gerobak-gerobak yang ke dalam panggung. Merakyat Jadi ya. penontonnya naik tuh mental. Mentol. Kita Asik. ngeband karena apa sih terkenal itu fana. Kita tidak apa gunanya terkenal tapi tidak berbagi. Loki. Masuk. Jadi kita Tapi berbagi itu pentol. di bawah kan, nggak di panggung kan, Di panggung bawah, pentolnya. di Di area bawah, crowdnya. di area crowd. Jadi pamannya bilang nggak mau lagi aku Mas, terlalu ngeri ini. Enggak juga, nggak lagi. Siapa yang mau ngajak lagi? Tapi bayar kan ya? Bayar kita Ya. Mas. Iya. Yang bayar siapa? Yang bayar Kita. kita. Oh kalian yang bayar. Tekor kita setiap manggung kita keluar duit Mas, nggak nyari duit kita. Pentol ya. Duit manggung dipakai buat bayar paman pentol dong. Iya, kenapa nggak bawa yang si abang-abang rambut panjang minyakan dan Loh. Ini Yandek. Yandek itu adalah Jual lalapan dong jatuhnya. itu Nggak gimmick mentol tetap. dong. Itu harus ada di setiap panggung. Apa ya, dia tuh penglaris gitu loh Mas. penglaris. Jadi dia fungsinya adalah kalau nggak ada dia pokoknya panggungan kita sepi. Parade Menarik sirkus. ya karena ada ininya, ada punya karakter Ada mereka mistisnya masing-masing. juga. Makanya Karena ada kan sirkus di situ. iya. Bukan lomba sihir, beda. Iya, Bukan. Beda. Nah, tapi Bagus sih. menariknya tuh mereka tuh ini loh punya karakternya sendiri karena kan sebelumnya di Banjarmasin sendiri tuh ada band rock juga. Di 2019 tuh ada Muram Rock ya. Iya. Ini terinspirasinya dari mana nih band rock and roll ini?
Oh, Tunjuk-tunjukan kita nih. Tunjuk-tunjukan. Mulai tunjuk-tunjukan. Spiderman nih, tunjuk-tunjukan. Yang bertiga ya. Iya. enggak, Berdua pada doang. awalnya kan Muram salah satu yang menginspirasi kita juga. Oh. Iya. Dengar tuh Muramai. Muramai. Bang Peri, Bang Gori, Shout out. terus Bang Erwin Kunci. Nih dengarkan. Gori mana tuh? Gori Mandu Hura-Hura. Gori PH, Gondrong. Iya lagi. Yang lagi suka main AI itu. Yang pakai baju dinosaur kalau manggung. Kadang pakai baju SD juga Iya. dia. Shout out Bang Gori. Bang Gori. Nah, bahkan di single pertama kita, judulnya Amok itu beberapa ada yang bilang juga bahwa kita tuh ada kemiripan sama Muram. Kita nggak klaim ya, Kita nggak cuman secara sound itu mungkin kita secara tidak langsung kita karena ada influence juga dari Muram. Yap, betul. Terus ya itu kalau lokalnya, mungkin kalau di Luarnya, Re. di luarnya dari aku pribadi sih lebih ngambil ke era 70-an. Spill dong contohnya. 70-an, band 70-an Band siapa tuh? 70-an di barat sih Black Sabbath. Oh iya. Kalau di 60-an ada Cream, terus Krim ah. ya Namanya Cream. Krim. Bukan krim malam atau bukan krim? bukan. Jatuhnya skincarean, beda. Udah, Iya. Krim Soup. Bukan Krim Soup. Mau ikut bercanda, Mas. Iya, iya, Tolonglah disupport dong. Oh, bagus banget. Ini spontan nih tadi. Ini spontan tanpa unggul. Iya, lagu tuh. Nago. Lanjut. Referensi. Kalau di Indo mungkin masih di era modern ya, itu dari Bandung The Sigit. Oh, Nah, ada Sigit. Nah. Iya. The Sigit, terus Jangar juga mungkin sekitar ya kalau awamnya mungkin dibilang hard rock lah gitu. Ada juga kalau yang untuk yang terakhir ini si Badar ini dibilangnya stoner. Jujur kalau aku pribadi bingung juga Stoner namain Masuk namain sih. musik kayak gitu. Ada alternatif bluesnya sedikit tadi tuh. Bingung juga kan kalau bikin musik tuh sebenarnya aku pribadi nggak terlalu mikirin arahnya kemana, kayak inspirasinya kemana, mungkin dari tangannya keluar kayak gitu aja. Oh, Hmm, main jadi- feeling. Betul. Feeling, lebih ke feeling. Kita nggak pernah Spontan, nggak pernah mikir kalau bikin lagu, Mas. Jadi kalau ini si anak cerdas ini, Mas. Kalau aku bikin lirik 10 Oh, langsung menit. anak cerdas. Anak Oke. cerdas. Aku bikin Bumbunya kuat nggak? Cerdas dia. IQ berapa IQ-nya? Nggak tahu berapa kamu IQ, Bo? 203. 203. 203. Oh, iya. Ini Lebih cerdas dari anak-anak sebayanya. Dikira 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo berat Berat banget badan. IQ-nya. Itu. Dia aku tipikal yang nulis lirik cepat, seadanya udah senemunya. Yang penting artinya keresahannya dapat. Sama dia langsung diisi dengan Nada. Ray ini terkenal lama, menurutku salah satu yang aku bersyukur ada orang ini di band, menurutku adalah puji-pujian nih. Ayo kita WOA, bercium. WOA. Sudah boleh kita bercipik-cipik gitu. Tahan. Nah, itu ini ya bercanda ya teman-teman ya. itu. Canda, Serius. asal tahu aja ya, di sini Kita ada semua pacarnya nih. reno, ya. Ada pacarnya nih. Ada pasangannya beliau, ay. Yang hadir ya. Terus dia tipikal orang yang aku banyak mungkin gitaris bisa main kayak dia, cuman Mainin dia. Iya. Maksudnya main musiknya. Oh, Bisa main main musik kayak dia, tapi nggak semua mau karena dia tipikal orang yang sembrono banget kalau ngisi gitar. Oh, maksudnya? Dia tipikal orang yang main terus bingung main di fret 14 udah tiu. Tipikal yang main gitar nakal gitu loh, nggak kayak orang normal main gitarnya, Mas. Suka-suka dia. Anti normal. Masalah dia normal aja ya. Karena Iya. mainnya akustik, Mas. Oh iya juga. Kita sih. kita main sih. lah. Dia pernah hampir manggung pakai 3 snare doang. Buset. Dan aneh orang itu, Mas. Bisa ya? Itu kalau orang minta chordnya gimana tuh? Heeh. Lupa gitu. Nggak ada. Chord sekali pakai. Nggak ada. Kali pakai. Emang sudah feeling. Emang Iya, sudah kayak lihat. dari tangan, bunyinya bener nih gini. Ya udah. Asbun ya tangannya ya. Nentuin chordnya doang. Mm-mm. Asal chordnya sama, nggak tahu itu kunci apa, Nah, gas. chordnya nggak tahu. Yang penting bukan Jujur, kunci yang- Inggris. Yang kita mainin tadi itu Apa? saya nggak tahu nama chordnya. Buset. Dan dia baru bikin tadi di sini mah karena Originalitas itu berarti. khusus di Kamin Side Asal kita Asik. bikin chord kita. bikin chord. Kalau liriknya dadakan. Liriknya enggak, liriknya Masa udah liriknya berubah-ubah Ya, tiap siapa kali show kan? Siapa tahu ya kalau. pengennya sih gitu. Waduh. Cuman kan kayaknya terlalu banyak yang dipikirin ya. Hak ciptanya gimana tuh nanti liriknya berubah-ubah? Iya, bener susah juga kalau Iya, kita makanya. kalau liriknya. Cuman liriknya sama itu gitarnya. Gitu sih.
Kalau ini apa tadi arah pertanyaan? Ini arahnya kemana? Intinya tadi jelasin. Short term memory ya. Aku short term Mau memory. jelasin apa? Tadi penulisan latar lirik. ini inspirasi musiknya dari mana Inspirasi gitu musik. kan. Oh, Udah terjawab tadi kan. Terus singlenya tadi yang dimainin Badar ya judulnya ya. Judulnya Badar. Bukan Badarauhi. Bukan Bukan. Badarauhi si siapa namanya? Nama karakter. Badarudin. Itu siapa lagi? Ini Iya. nah jadi iya. Badar. Iya. Ya. Menceritakan tentang Badar berarti ya. Iya, tapi Badar. katanya bukan single pertama dong karena tadi di mention ada komuk apa amok. Kombuk ya, Amok, tiba-tiba amok. lari ke Suci tuh. Kombut. Tapi kalau mau nonton Suci bisa di Kompas Bisa, TV Banjarmasin iya, karena Selatan atau di Kompas TV katanya ada membernya Jakarta. anak komik ya. Iya, iya, katanya backgroundnya ada komik-komiknya gitu ya. Ya, Komik aku- apa nih? Ini. Ya, saya OBH. sebenarnya. Anda juga. Dia One Piece. Bukan yang kamu mah, itu komik beneran Oh, kayak iya. gitu. Komik. Komik. Iya. Bercanda terus penonton. Gitu. Ini yang komik dulu apa yang band dulu? Yang mau di yang mana dulu? Komik dulu deh, Komik komik dulu, dulu deh. Komik aku komika dan aku band-bandan sebenarnya karena awalnya memang startnya dari kan aku kuliah di Malang. Oh, jauhnya? Kuliahnya di nggak apa-apa dong, boleh dong, masa menuntut ilmu Enggak, maksudnya tiba-tiba- sampai negeri Kan bisa, Cina? boleh kan negeri Cina. Aku malah baru tahu nih. Ya aku kuliah di Malang dan band-bandan juga dari sana. Terus sampai di Banjar justru malah yang lebih excited stand up-nya. Oh, 2 tahun 3 tahun aku stand up dan seru ternyata stand up deh, lebih kayak bercanda aja gitu. Oh iya. Ah. Terus Berarti baru- karena stand up materinya nulis sendiri biasanya. Nulis sendiri. Mungkin dari situ tuh jadi bisa nulis lirik lagu, asbun dapat Asbun, langsung gitu. betul. Terus nulis akhirnya diajakin nama anak-anak ini band-bandan yuk, ayo tapi gimana caranya band-bandan tetap tidak kehilangan jati diri komedinya, oh, tetap ada bungkusan komedinya, tetap ada sesuatu yang dikomedikan. Kalau di stand up ada namanya premis setup punchline. Iya, iya. Kita premisnya adalah lagu, setupnya adalah deliverynya, Hah? punchline-nya adalah anak-anak band. Harusnya gitu. punchline di situ ya. Ya si Yandek tadi yang masalah Makanya ada sirkus di situ ya. Iya, Sirkus. makanya ada uniknya di tiap performnya mereka. membawa kebahagiaan buat penonton. Amin, amin, Asik. amin, amin. Jangan Balik, lupa di-support itu. iya, balik ke lagu tadi ya. Gimana Dapat. tuh komik-komiknya di dalam lagu gitu? Kan rock and roll nih. Iya, soalnya Ada nggak lucu-lucunya lucu- tuh di mana tuh? nggak ada hal lucu di situ perasaan tadi. Iya. Justru lirik- Serius banget kan ya Ah. liriknya. Liriknya sebenarnya seserius itu karena kalau mau ditarik dari awal Badar itu kenapa dikasih nama Badar, karena Badar kan kita menginterpretasi manifestasi perang kan sebenarnya, sebuah perang. Perang Badar. Badar. Oh, Oh perang iya Badar. benar. Tapi kan dia persegi panjang. Iya, tapi Tapi kalau perform berarti ada bawa umbul itu. Pengennya gitu. Rencananya tetap. Itu dilukis nggak sih Tapi bikin? kan itu warungnya asli, masa pas nunggu warungnya tutup gitu. nggak mungkin dong, masa dilukis mah belum tentu kita ngeliat tuh langsung cium kan. Di Lukis. di Malok dan Kiss ya. Lukis ya. Agak dong. Malok dan Kiss. Singkatan. Balik ya kita ya Iya, ke iya. perang-perang tadi Iya, ya. jangan. Udah dapat perangnya. Itu kalau kita main bola kan kita biasa dibeset. Hah? Nah, tapi bukan bolanya yang dibeset. Peranggaran. Peranggaran. Ngocok perut sendirian Anda. Kayaknya bujur main gitar aja deh. Oke, perang Badar ya inspirasinya gitu. Udah record ini. Udah. Lagi san. Untung kita kena keceplosan di belakang sih. Untung aku nggak ada teriak. Behind the scene. Nggak ada. Teriakin aja apa ya? Ayo, Boleh? gimana? Jangan deh. Terlalu kasar, aku kan baik hati. Sih. Apa? Lanjut. Masalah inspirasi. Inspirasi karena perang tadi ya. Lirik. Jadi liriknya aku tulis dalam keadaan yang boleh nggak sih disebutin? Dalam keadaan super sadar lah. Super sadar. Super sadar. Dalam aku menulis lirik ini dalam kesadaran yang penuh dan alhamdulillah baik-baik saja. Mengerti lah ya artinya lah ya. Oh, maksudnya tuh kita nulis ngarang gitu. Buat liriknya tuh ngarang tanpa ada kayak kita Ada lagi dong. sedih atau lagi Ada apa. emosinya, cuman ditulisnya dalam keadaan yang sangat sadar. Sangat sadar.
Oke. Badannya Nggak pakai mabok gitu ya. Nggak pakai. Nggak pakai, sadar, makanya sadar. Menulis sadar. liriknya Soalnya dalam susah keadaan juga kalau sadar. misalnya kita lagi mabok nih ya, di mobil mabuk darah. Mabok Mabok darah. Kita nulis tuh Tolong. ada Betul, karena susah kan menulis lirik di taksi Tanjung. betul. Agak ini ya, loncat-loncat tuh Mana jalan. oleng lagi ya. Oleng, Ah, kapten. susah. Asli. Jadi menulis liriknya aku dalam kesadaran yang penuh. Dan akhirnya aku nulis lirik dan sebenarnya Badar itu kan perang yang akhirnya aku merepresentasikannya adalah perang yang cuma ada di kepala. Berarti Perang perang besar. pikiran sendiri dong. Betul, jadi dia pesimis tapi di sisi lain dia utopis, dia orang yang punya mimpi gede tapi nggak bisa deh, kita di negara yang ini deh, kayaknya nggak bisa, kayaknya susah deh. Akhirnya solusinya adalah berdoa. Itu kenapa liriknya Badar itu selalu diawali dengan kepada. Oh, kepada. Jadi berdoa dengan Kepada yang terhormat, pada yang terhormat, disposisi surat lah kepada kan gitu. Berarti itu kayak administrasi. metamorforakan gue lagi Banyak pikiran. lagi banyak pikiran banget nih, mental lagi kena nih. Jadi pengen ngeluapin hal semua yang ada di kepala itu ke dalam lirik itu. Betul, karena Badar banyak part kan kayak beda-beda artinya setiap bait, kayak kepada angkasa ruang hampa udara, terus kepada Sahara rumah pengembara. Banyak majasnya ya dalam Sarkas, liriknya. sedikit sarkas sih jadinya kalau misalnya diperpanjang ada kalimat kalimat di situ. Sarkasem sebenarnya salah satunya. Terus dijawab dengan lirik akhirnya melacurkan diri, bangkit dan melawan. Iya. Akhirnya solusinya adalah ya nggak bisa kita mau menyerah terus, akhirnya ya Iya, soalnya lawan. apa ya, menyerah pada tekanan mental kita tuh memang susah ya kan. Betul. Dan Sama pada kondisi sih kayaknya, kondisi dan situasi. Soalnya mention soal di negara ini kayaknya nggak bisa deh kayak gini gitu ya. Dan kita ada salah satu fakta unik di lagu ini. Kita membuat satu kata yang sebenarnya tidak ada di KBBI. Apa tuh? Contoh. Nah, yang selalu diulang-ulang di lagu itu ada liriknya Puja Saka para pembangkang. Itu bukan satu kata dong. Iya itu. Iya, satu Satu kalimat. kalimat dong. Iya. Satu bait berarti Iya. lah. Iya, boleh. Satu bait yang Puja selalu Saka. diulang. Para pembangkang. Itu nggak ada artinya. Puja Saka nggak ada artinya. Puja Saka nggak ada? Pujanya ada, sakanya cuman Puja Saka para pembangkang tuh nggak ada. Dari artinya. bahasa Sanskerta Saka ada nggak artinya? Ada. Apa tuh? Enggak tahu tuh. Saka ada. Kalau Lupa. Tapi rasanya ada kok. puja ada. Sebenarnya kalau mau dibedah dikit ada sebenarnya aku ngambilnya dari pusaka. Oh. Pusaka tuh mungkin artinya puja saka kali ya, karena mensucikan, mengagungkan, mensakralkan kan artinya. Tapi sudut pandangnya adalah yang biasanya disucikan adalah ayat, adalah orang-orang penting. Iya. Yang pembangkang boleh dong disucikan. Betul. Boleh dong orang-orang membangkang dan disupport. Masuk akal. Kayak di mana tuh? Contoh nih. Tidak semua orang itu kan ada orang bilang, "Wah, iya deh. Gue yang kotor, lu yang bersih." Ya. Tapi bukan berarti yang kotor ini dia nggak bersih. Betul. Cuma karena dari POV tertentu. Karena nggak mandi kan Iya. sebenarnya. Tapi Tentang kotor aja nggak mandi ya. tapi mandi tuh bikin bersih atau bikin cakep sih? Mandi Bikin tuh- wangi sih kayaknya. Bikin wangi ya. Bikin masalah kan sih. Bikin masalah kalau nggak mandi, iya. Bikin masalah. Soalnya rancak pas mandi tuh, woi lah kasih woi. Di Kalau mana? kalau antri. Di toilet umum. Boleh. Ya mandi di pom bensin pasti diinin orang, Iya, Mas. makanya. Menarik ya, proses kreatifnya juga nggak sebentar nggak sih kalau misalkan isi kepala tuh kan perlu dipikirin gitu. Nggak banyak ada yang setelah, jadi liriknya ditulis terus tidak ada direvisi sampai lagunya rilis. Jadi kita tidak terlalu repot brainstormnya. Yang penting kita semua ya udah nih ada lirik orang sadar nih. Kita bawain aja Sadar lirik. banget. Sadar banget. Terus kalau misalnya Musik. lu tuh sebagai, kan nggak mungkin kan buat lirik lu nggak tahu kan. Iya. Terus cara mencerna liriknya dia bisa dijadiin tempo atau nada di elunya Iya, gimana? bisa dapat kuncinya gitu ya gimana? Sebenarnya aransemennya gitu maksudnya. pasti dijelasin dulu arah lagunya mau kemana dan apa yang mau disampaikan apa gitu loh, arahnya kemana, pesannya apa. Nah dari situ sih kalau aku nangkepnya tuh jadi satu lingkaran yang besar aja arahnya kemana. Terus di situ mungkin emosinya kayak gimana, marah. Nah mungkin kayak ada dinamikanya dari yang pelan dulu, perlahan kan, terus masuk ke ref, lalu di bagian akhir yang Puja Saka itu yang
lebih ke chaosnya. Itu kayak kita perang, ya itu dari yang perang tadi kan. Perang di dalam kepala kita sendiri. Nah itu Pujasaka, para pembangkangnya. Jadi musiknya semua benar-benar chaos. Secara ritme pun nggak begitu sinkron antara drum, 2 gitar sama 1 bassnya. Soalnya itu kan masing-masing ada lead sama Rhythm. di rhythm kan ya. Kalau rhythm section kan pasti bass sama drumnya. Nah untuk di bagian itu memang benar-benar kalau kita secara mendengar keseluruhan nih dalam lagu, kita nggak bisa dengar apa isi dari lead gitar aku apa, terus rhythm gitar dari Yandexnya apa, dari bassnya mungkin lebih kedengaran di bagian drumnya, karena memang dari lagu ini tuh kita benar-benar menonjolkan ketukan drum. Oh, jadi lead dari tempo jiwanya itu dari drum. Dari drum. Setelah nggak punya drummer, kita sempat punya drummer namanya Hirjan Anggoro. Namanya bagus banget, wih. Hirjan Anggoro kebetulan penyiar juga di Iswara. Yeah. Oh, Iswara. iya. Cuman karena sibuk dan pacaran dia. Iya. Anda juga kan ini? Curhat Mohon maaf ya? lahir batin Tapi nih. sambil kerja. Oh iya. Sibuknya masih ngurus band. Iya. Dan mau nggak mau orang-orang kayak gini nggak bisa ditinggalin. Orang-orang kayak gini. Orang gini. Jadi maksud Anda ini orang kayak gini? Iya, orang-orang kayak kami. Oke, Tuh. tadi berarti mainnya bisa dibilang agak sembrono ya, karena ada yang pernah mention juga kalian musiknya mainnya agak sembrono gitu, Sembrono. karena mungkin asiknya tuh dapetnya spontan uhuy gitu kan, Spontan uhuy. nyaut sendiri. Tapi kalau misalkan kalau misalkan perform, berarti kalian ngulik lagi dong di tiap kali mau manggung, atau enggak? Enggak juga. Enggak juga ya? Kecuali kalau dari pengalaman dari lagu, karena lagu ini sebenarnya udah beberapa kali kita bawain secara live, cuman memang tidak kita present sebagai lagu yang akan kami Bentar, lagu rilis. ini tuh maksudnya lagu yang Si di dalam Badar album? atau Si Badar si ini. Amok tadi? Si Badar. Kalau Amok itu selalu karena udah rilis dari awal, jadi itu selalu jadi lagu terakhir kita kalau kita main si Amok itu. Oh, berarti udah ada berapa lagu nih sejauh ini? Awalnya kalian band ini munculnya di tahun 2024 ya? Sejauh ini udah berapa lagu? Kalau yang yang rilis 2. Album, keluar album di berapa album deh? DSP ada 2. Kalau yang selalu dibawain manggung yang belum rilis sama yang belum rilis berarti ya 5-6 kali. Favoritnya di dalam semua album itu? Ada. Ada lah pokoknya. Karena belum dirilis. Oh, jadi nggak bisa enggak, di-mention yang dulu? sudah dirilis. Yang sudah dirilis Badar, karena Badar adalah kita punya komposisi band setelah kita nggak punya drummer kan sebelumnya. Kita punya komposisi band, akhirnya ada ketambahan 2 orang baik namanya Ketambahan. Napis Parel Aye sama Dede. Ketempelannya, kayak ketempelan Jadi nih. bandnya ini kayak lagi manggung nih ya lo. Tiba-tiba ada orang. Tiba-tiba ada drum. Siapa nih? Siapa ini? Ketempelan. Gitu ya? Oh, Terus mainnya enak. Enak. Oh Betul. iya ya, rahasianya tuh. betul, ada 2 orang yang akhirnya kita ngemasnya bener-bener bareng-bareng dan instrumennya bener-bener yang terutama dia ya, tiap waktu take drum Ray bener-bener handling yang ketukannya dia pakai mulut yang gini deh, yang ketak-ketak ketuk yang bener-bener gitu. Sample by Maul. By Maul. Mm-mm. Nah itu bahasa musisi katanya. Iya. Well, saya bukan Emang musisi sih. musisi ya kayaknya nih. Kalau- Bibit-bibit musisi. Jedak, jedut. Berarti itu aku sedikit bingungnya gini. Kan itu lirik dibuat sedemikian rupa ya kan. Berarti itu setiap kali mau nge-produce, mau ngebuat ini itu nyamain feel-nya dong. Entah itu di semua instrumennya. Iya. Sedangkan drummernya itu tiba-tiba ada. Nggak tiba-tiba Berarti- banget juga nih. Jadi sebenarnya untuk kita punya drummer namanya Hirjan Anggoro tadi kan, kepotong Iya. tadi. Hirjan Anggoro, terus karena satu dan lain hal Hirjan Anggoro cabut. Terus kita baru aja seminggu sebelum kita record ya. Buset. 2 minggu, seminggu sebelum kita record akhirnya kita punya drummer baru namanya Aditya Ahmad. Itu dadakan kan berarti ya? Sebenarnya bukan dadakan, jadi kita posisi lagi main, lagi nongkrong nih. Nih, dia jadi drummer Porsin yuk. Ayo. Kok ayo? Iya. Kan setiap tempo kan ada patternnya kan ya. Ada Iya. pattern. Tapi Dede tipikal orang yang kalau akalnya beneran dia main drum dalam keadaan yang bersenang-senang banget. Oh, vibing. Ya, Mm. terlepas dari sebenarnya ketukan drum awal sama drum yang sekarang di Ya. lagu sedikit berbeda sama yang kita maunya. Oh. Tapi bukan yang kita mau ya, seperti yang awalnya. Awalnya beda karena yang main si Hirjan. Oh. Setelah ganti drummer
beda, kelihatan beda karena beda beda orang drummer. beda Iya, ini. beda feel. Betul. Dan kita Gitu kan. nggak pengen maksa kayak ini deh, nggak ada, ya terserah kamu aja. Oh gitu. Bersenang-senang mas, kita capek kerja tiap hari. Oh. Jadi band ini kayak side job. Tapi komitnya itu Eksperimen. tetap berkarya dan menghasilkan ya. Walaupun bisa dibilang itu drummernya tentatif, maksudnya tuh kayak Sekarang ada udah dibilang fix. ada nggak tuh? Oh fix. Sekarang Tapi Dede udah itu udah fix. fix. Aku mau clarify juga. Silakan. Boleh. Kami sih santai aja. Iya, izin. Silakan. Nah, silakan. soalnya aku nggak enak juga nih sama Bang Irja. Oh sama aku juga nggak enak nih, nggak enak. Padahal aku nggak tahu Nggak siapa usah, ya. enak-enak aja. Iya. Minum. Silakan. Bingung sendiri. Awkward, Kiko. Enggak, sebenarnya kalau lagu Badar sendiri itu kan digarapnya sama Hirjan juga dari pembuatan lirik juga kan kemarin tuh dibantu juga sama Ya, salah satunya ketukannya dicarinya sampai akhirnya bisa berbentuk dalam suatu struktur lagu. Itu sebenarnya banyak dibantu sama Hirjan juga. Nah, sebenarnya kalau dari Dede itu mungkin penambahan Dede dari siapa nih kalau boleh tahu? Dede itu Ini drummer kita yang drummer ya? sekarang. Oh, iya, Baru iya. nonton nggak tahu kan. Ini foto Hirjan, ini foto Dede. Asik, PR. Ini drummer sebelumnya, Mana ini editor? drummer sekarang gitu. terus AI jadi satu. Asli. Nggak usah, Jangan ngomong ya. nggak usah dijadiin AI. Kasian nih AI-nya. Ini bulu-bulu bagus nih. Sih nggak usah dicabut, bukan kulit kok. Terus Lalu apa? yang tadi ya Iya. yang Jadi dari si Bang Dede. Hirdan ini ya dia salah satu orang yang penting gitu saat proses Penting, kreatif sangat pembuatan penting. Badar ini. Karena di posisi dia selama di Porsin itu sebagai abang-abangan. Betul. Abang-abangan. Nah, Cialah, Abang-abang tongkrongan. aku garuk kepala. Soalnya abang-abangan tiba-tiba Oh abang-abang. ngerasa Makin abang. dijelasin, makin dijelasin makin nggak masuk akal. Gitu. Betul. Skip lah abang-abangannya sebagai personel lah. Intinya ya. kita ganti drummer karena ada salah satu dan lain hal yang emang kayaknya kita perlu ganti deh karena menurutku band tuh skandal kan di situ. aku yang skandal. Enggak. Menurutku band kan isinya banyak orang ya. Kalau aku bisa aja, maksudnya kita bikin karir masing-masing. Ray bisa dengan project solonya. Tapi di band kita memilih buat nyatuin semua. Ini aku kayak orang tahu band banget ngomongin kayak gini. Kan ini bandmu. Betul. Iya, harusnya kayak gitu sih. Artinya menggabungkan visi kita nggak perlu yang menurutku tidak perlu yang terlalu progresif yang kita harus terkenal, kita harus naik, kita harus bikin lagu. Kita harus berkarya aja. Kita harus jujur, kita harus berkarya menurutku. Basicnya di situ. Basicnya Komitmen di situ, untuk sama-sama fundamental. berkarya gitu ya. Berkarya dan aku pengennya 5 orang di band ini sama-sama punya. Kalau terlalu, aku tipikal orang yang nggak terlalu suka nonton dengerin lagu yang terlalu struktural. Oh, paham. Karena menurutku ya bagus karena memang kalian sering main, karena memang kalian jago. Gimana kalau orang-orang yang latar belakangnya beda-beda main band berlima, kelihatan eksperimen banget. Oh, betul. Ray dengan gitarnya, Dede dengan drumnya yang Dede itu cukup sembrono cuman rapi menurutku. Sembrono dan Oh, rapi. di situ kata. Sembrono tapi kata enak nakal gitu ya. dan Sembrononya. Nakal dan kenakalannya itu yang kita bungkus dan wah ini Porsin banget nih. Bahkan yang fakta uniknya adalah nih fakta dan unik ya. Aku nggak bilang fun fact ya. Si Yandek itu dia sampai sekarang nggak bisa main pakai pick. Oh, Dia tidak bisa main gitar pakai pick. jadi pakai Dia jari sendiri. pakai kuku. Dia pasti pakai kuku. Berarti kukunya panjang kukunya terus di situ dong. ya. Kadang panjang, kadang pendek tapi kadang luka gitu. Tiap main dia pasti luka. Tapi Iya sih. kukunya tetap Senar. ada kan? Ada dong, pasti ada. Masa kegigit gara-gara senar gitu. Ya siapa tahu ya kan. Bisa kan itu kalau misalnya kukunya sering lepas. Ya. Ada nih yang Kuku palsu, yang mau itu kuku jadi palsu. dia BA nih kan, kuku palsu. Sedangkan ada basis kita Aya itu tipikal yang mainnya rapi banget, representasi. Aku Beatles sekali. Aku ingin main seperti Paul McCartney ya. Iya. Seperti Paul McCartney aku main rapi, dia mainnya ganteng dan memang personalnya ganteng. Mainnya ganteng ya? Ini ada Orangnya? foto orang ganteng. Oh, asik. Bisa nggak ya kayak gitu-gitu? Orangnya genteng. Orangnya ganteng. Editornya ada satu-satu tuh. Artinya menggabungkan 5 orang nih jadi punya formulasinya beda-beda tapi dikemas dengan satu band yang kita tetap pengen jujur, bersenang-senang. Itu Jadi background kalian, aduh, sayang banget nggak lengkap ya. Iya, Oh. cuma Soalnya berdua. kalau di IG tuh kan ada si ayam, si ikan emas, Iya. si lele. Itu Di bawah. maksudnya ininya ya. Iya kan. di bawah foto lalapan. Foto lalapan itu ya. Mana tulisannya war lagi. Ya. Mau perang atau mau makan nih kocak. Perang lalapan iya. Iya. Mm-mm. Jadi soalnya kalau misalnya lengkap tuh kan aku jadi pengen taunya tuh
Background kalian tuh masing-masing ya. masing-masing tuh apa gitu. Sampai soalnya dari ceritanya Ori, Ori sendiri itu kan kayak ini orang nih kayak cabutan, tapi dari lirik mereka masing-masing mempelajari lirik tuh kayak tahu bahwa band itu tuh arahnya ke sini gitu. Iya, terus porsinya masing-masing segini gitu kan. Menarik ya, karena kan ini tuh kalau misalkan di drama Korea tuh kayak hospital playlist. Betul. Tahu kan? Iya, Tahu. itu kan dokternya pada main band tuh. Iya. Kerjanya Gitu. dokter. Tapi banyak main band. pas nggak operasi ya. Pas nggak operasi. Iya, kalau operasi jangan Mas, tiba-tiba ada yang Masa dia lagi stand up comedy? Iya. Bisa sih. Bisa sambil sih. nyanyi, bisa juga sih. Kasihan yang hamil kalau kayak misalnya kan orang melahirkan terus kita sambil stand up gitu kan jahat ya. Iya. Iya. Ya kepalanya udah keluar, enggak saya bercanda. Iya. Terlalu jahat. Kasihan ya. Kepala keluar. Udah ngejan gitu ya kan. Jahat. Pas keluar kepalanya apa? Kepala negara. Widih. Kepala charger aja boleh nggak kita yang aman-aman? Keras boy. Ya gitu deh intinya. Jadi kayak unik, pantasan aja kadang tuh dikasih, bukan dikasih ya, kayak di apa ya? Kayak di Apa? judge sama penikmat mereka tuh unik, nakal, sirkus banget tuh. Sirkus banget. Oh iya, tadi ngomongin lagunya kan. Nah. Pas perform tuh di mana sirkusnya, gimana Di situ show-nya aku, gitu. ini Iya gimana? sih, Lu mikir punya juga kata di mana. sirkus tuh dari mana coba? Oh. Iya. Sebenarnya tadi udah aku Pembuktian jelasin. sirkus itu maksudnya. Soalnya kayak dari awal performance-nya. datang ke sini nggak ada bawa, ini jujur. Jujur. Literally, ini dari awal mereka sini tuh nggak ada bawa kayak Monkey? kuda gitu Nggak ya ada. kan. Nggak. Tapi kita sebenarnya bawa singa di. Manusia kepala. Ini Iya. nanti editor dimasukin singa ya gimana? Singa besar tiba-tiba keluar nggak kisahnya itu ya. Ya. Aslan yang keluar. Asal Narnia keluar dari lemari nanti. Paksa beli efek kita. beli efek. Iya, jadi gimana sirkusnya tadi? Bagian dari Udah performance. aku jelasin sebenarnya. Ya karena sirkus itu kan adalah suatu pertunjukan yang sebenarnya secara visual dipertunjukkan. Entah itu dalam sifatnya komedi ataupun atraksi. Tuh. Sirkus itu kan itu makanya melompati lingkaran api itu kan sirkus. Nah, kita pengen membuat seolah-olah setiap panggung kita adalah wahana sirkus. Jadi orang menonton dan kami sebagai orang-orang apa ya, pemandu dan pekerja sirkusnya. Betul. Misalnya aku dengan ininya aku memecut si singa, si Ray akan melompat lingkaran api, si Dede juga yang bisa main sepeda roda satu. Pengennya filosofinya sebenarnya itu. Di wahana panggung sirkus. mainnya kayak gitu juga tuh. Nah, jadi kita nggak perlu harmoni. Kita tidak perlu terlalu bagus. Yang karena penting produksi Betul. dan berkarya. kita berkarya. Nah, di bagus itu kita urusan yang Netral. urusan yang mendengar dan urusan yang di atas. Kita percayanya gitu. Tadi sempat di-mention juga kan soal yang bagian sirkusnya itu kayak ada penerjemah Oh iya. iya, translator bisindo gitu. Iya, Nah, Laras. itu gimana tuh? Apa ada yang bahasa? Ada Betul. orang luar Iya. kan? Ini boleh disebut nggak sih orangnya? Boleh. Boleh. Namanya- ya kali, teman Iya sih. kalian, Bre. Namanya Laras. Laras adalah salah satu dia. Laras itu sebenarnya dia bukan difabel, tapi dia orang yang kuliah di bidang itu ya. Dia Cewek, kuliah. cowok? Cewek. Kan namanya Laras. Namanya Laras. Jadi Laras adalah orang yang kuliah di bidang itu dan dia lumayan banyak punya teman-teman difabel. Yang terutama yang teman tuli ya. Teman tuli. Teman tuli. Nah, kita pengen oh iya kalau teman tuli boleh nggak ya, tetap boleh nggak ya nonton konser? Kita pengen boleh tetap dong. Iya, memproyeksikan. Boleh dong. Tapi kalau tanpa Laras gimana cara kita menikmati kalau teman Oh, tuli iya. menikmati konsernya? Apakah dia harus memegang sound kan susah. Oh iya juga. Gimana? Emang ngaruh ya kalau misalkan megang sound? Mungkin getarannya kali ya, di getarannya. film gitu, Getarannya. di getaran. Oh, gitu. iya, iya, Cuman benar. Laras ini datang sebagai bentuk kita memanifestasi kalau ini nih musik yang sebelepotan ini, sesembrono ini layak kok didengerin sama teman tuli. Itu kenapa akhirnya secara teknisnya Laras kita kasih lirik. Dia mentranslate lirik kita yang sebenarnya Liriknya ditranslate. ditranslate Pakai dengan bahasa bisindo. isyarat. Bahasa isyarat. Beneran itu? Ya. Jadi Benar. enggak, maksudku si Laras itu dia berdiri di mana? Dia berdiri di sampingku. Di samping. Di posisi manggung dan kemungkinan akan beberapa kali ya kita akan melibatkan Laras lagi ya. Karena Tapi nggak pakai semua instrumen kan? Berdiri Oh, doang. berdiri doang Kan dan dia maksudnya mempersiapkan. mereka sambil main gak sih? Terus Iya. dia translate kayak berita gitu kan. Ada Betul. yang Ya, aku translate mikirnya beritanya. kayak keren tapi bingungnya Iya, tuh eksekusinya ya gimana ya? Iya, soalnya kan itu sama kayak kita nonton ya kan. Ya. Kita nonton nih. Tapi kita nggak tahu dia ngomong apa gitu loh. Betul.
Tapi kan bagi teman tuli, mereka pasti ngerti nggak sih kayak Iya kan liriknya doang. Iya Ngerti nggak sih kayak di kepala aku tuh, ya wah, karena kan aku cuma tahu liriknya nih, tapi musiknya nih kayak gimana temponya toh? nah itu menurutku itu udah di luar, kayaknya di luar ke ininya kita deh. Cuman waktu proses produksiannya Laras itu ngajak satu temannya, aku lupa namanya siapa, sorry banget. Cuman temannya Laras, dia salah satu teman tuli juga, dan dia orang yang ngecek. Laras ini kan bukan tuli, bukan teman tuli kan? Dia normal lah. Oh, dia normal. Dia bahkan masih dikasih liriknya ya sama Laras. Nih, bener nggak aku ininya kayak gini? Laras bener-bener memastikan kalau apa yang dia sampaikan bener-bener sesuai dengan liriknya. Wih, keren kamu keren Laras, banget ya. asli. Laras, gokil Laras. Asli keren. Tapi bingung, tapi keren. Aduh, gimana ya? Memang Menarik ya, tapi ya As- kalau misalkan di tiap performance ada Laras gitu di panggung buat translate teman-teman tuli yang mau Ya, men. dengerin mereka Terus show gitu. kalian nyamain tetap dengan tempo itu Tetap dengan atau tempo dengan yang tempo sama. si Laras? Temponya kita. Jadi Kan Laras apa itu Mas? translate ya. Bakun tahu Iya. nih di panggung. Kan aku nggak tahu bahasa tubuh kan ya. Iya, sama bahasa aku isyarat. Bahasa tubuh, bahasa isyarat. Dan sebenarnya sebenarnya kontras sih. Biasanya dipakai sama bawa berita Iya. yang artikulasinya Iya, jelas. tapi kan itu berita, Bre. Itu berita. Kalau Nah, misalkan ini lagu, kalian Bre. nyanyi lagi gahar-gaharnya itu gimana dia translate-nya? Si Via itu yang tuli, ini boleh aku Oh, Iya, Via ya, boleh, namanya boleh. Via. namanya Via, jadi dia tuh Pacarnya nih, Bre, yang ngomong. Pacar saya. si Via itu dia nggak bisa dengar, memang cuma bukan yang nggak dengar sama sekali. Jadi Via dia itu tetap siapa? bisa- Via itu Temennya teman-temannya si si Laras Laras, tadi. teman Teman tuli Laras. tadi. punya teman, Laras ini normal ya kita bisa Laras bilangnya punya ya. teman, ya. Punya teman namanya Via. Via ini yang punya keterbatasan lah ya. Bukan Valen kan ya? Bukan. Iya. Sayang. Bukan Via apa? Lanjut, Dia Bro. punya keterbatasan tapi dia masih tetap bisa mendengar tapi tipis. Oke. Tipis. Iya, jadi kayak nggak Persentase. sejelas kita. Jadi dia tetap bisa dengar. Jadi waktu porsi main dan dibantu Laras nge-translate, si Via tetap bisa dengar, cuman akan lebih jelas dengan pergerakannya si Laras tadi. Wah. Itu penjelasan konkretnya. Menarik banget ya si power scene Tapi ini. itu cuma dilirik kan ya, nggak dikunci gitarnya dia kan. Susah, nggak bisa, Mas. Tiba-tiba saya kayak ini. Enggak. Nggak bisa. Lirik Sama doang. kan yang mulut sama telinga doang kan, Lah, iya. tangan bekerja ya. Iya. Gimana ya? Makanya gua bingungnya tuh lu gimana nge-translate yang kocak gitu. Susah memang. Tapi ya sangat kontras sebenarnya, tapi ya boleh dong teman tuli mendengarkan itu, lagu wah itu keren banget sih soalnya. Oke, untuk singlenya udah rilis ya, berarti udah bisa didengerin ya sama Betul. penonton pendengar di mana? Sudah bisa kalian dengarkan di semua platform musik kesayangan Pak Siapa? Indro. Apa aja, siapapun Siapa? kalian boleh dengerin di mana aja, di Spotify terutama, Apple Music, terus Di TikTok Music. Di mana? Di YouTube ada? Di YouTube ada. Yang nggak ada Waptrik nama Stapa Apa tuh, Band Waptrik? nggak ada kita, kebetulan udah jadul banget. Forshare belum ada, kita nggak ada. Mikir tuh. Apa? Masa sih bukan zaman kamu? Kepo. Dia bocah tuh. Waptrik itu yang zaman kita ngisi lagu di ponsel itu lah, Mas. Kamu tahu kan aku. Ah. Aku hanya Aduh. bisi. Aku hanya bisi HP tahun berapa, Yan? Oh, berarti nggak sempat. Karena sempat. Nah, itu. Saya iya. tidak sekaya itu. Berarti udah sebenarnya. bisa dinikmatin ya, udah bisa didengar juga liriknya tadi soal perlawanan, soal keberanian dan doa. Dan juga Laras untuk kecewa. tolong di-spill karena yang tidak bisa. Oke, thank you Insider sudah nonton kita Ya, hari ini. terima kasih Seru banyak banget ya, semuanya, viewers. single rock dari Power Scene. Kita tunggu Ayo. untuk single lainnya juga. Semoga kalian tetap berkarya Amin. Benar. selamanya. Dan Selamanya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih amin. teman-teman kami di Lancar ya Lancar. usaha lalapannya. Lancar Amin, semuanya. amin, ya Allah. Amin. Sehat selalu kalian semuanya. See you again viewers. Jangan lupa Bye-bye. support kami Kompas TV Banjarmasin. Come inside. Bye bye. Woo! Sirkus